Kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Enggak, kalau Raja Jawa itu nggak akan menyengsarakan rakyatnya. Raja yang menyengsarakan rakyatnya itu bukan raja, Mas Radhi. Tapi Raja Jawa palsu. Kaos ini pernah saya pakai di sidang CLS di Solo. Ya, nah ini Raja Jawa palsu membuat rakyat Indonesia jadi tengkorak. Dan ini sesuai dengan statement dari mantan Dubes Polandia. Kalau memang ijazahnya itu benar, memang kalau dia tetap Jawa. Karena kami berdua, saya dan Topi Merah, itu dianggap mencuri data. Bagaimana tayangan tadi? Seru kan? Di acara press conference Roy Suryo mengatakan kedatangan Topi Merah sangat fenomenal. Siapa sebenarnya Topi Merah? Kalau begitu, mari kita lihat tayangannya. Ya, nah hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang cukup krusial. Yang pertama adalah kemarin beredar, ya, sebuah tangkapan layar dari salah seorang lawyer yang intinya kalau dirasakan itu agak melakukan intimidasi. Sekali lagi, intimidasi kepada salah satu pemimpin redaksi dan juga teman anggota dari produser acara tersebut, yang dikatakan adalah ketika hari Selasa malam itu saudara Dr. Respon Asiulan Sianipar ya kan pengennya disebut begitu ya gitu, katanya agak marah tersinggung kalau dikasih omon ya, apalagi disebut susu ya itu adalah ketika menampilkan tayangan di acara live ya, tayangannya semacam ini. Kemudian disitulah sahabat kita yang lain ya, ini sahabat beneran, seorang peneliti muda yang lagi bersinar namanya Topi Merah, itu menemukan kalimat unik di situ, yaitu bukan di Embosia itu bukan Universitas Gajah Mada, tapi Universitas Gajah Mada. Kita nggak saya tidak fokus lagi ke kesalahan dari selesai itu, tapi karena kami berdua, saya dan Topi Merah, itu dianggap mencuri data, ya, dan TV tersebut, salah satu mikrofonnya ada di sini, TV-nya, ya, itu dianggap telah memberikan data ilegal kepada pihak lain yang tidak berkompeten. Bahkan nadanya seolah-olah dia sedang lapor kepada seseorang disebut DIR. Jadi kayak mengadu dia, Pak DIR, mengapa data krusial yang hanya saya berikan ke stasiun itu bisa sampai ke tangan Roy Suryo dan Topi Merah. Dan nadanya biasanya itu diteruskan dengan bisa dilaporkan, ini pelanggaran bla 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 bla. Ya. Dan itu ditulis dalam status WA. Ya, itu banget ya. Kalau mau tuntut saja, berani gitu loh. Ngapain kayak ibu-ibu arisan gitu nulis di status WA. Ya, jadi saya katakan lawyer ini agak enggak jantan gitu, nulis di ini. Dan teman-teman sekalian, file ini itu memang sudah diserahkan kepada TV yang bersangkutan. Dan apakah kita harus mendapat dari TV yang bersangkutan untuk dapat ini? Jawabannya tidak. Karena di menit ke-48 di YouTube tayangan tersebut, atau pada jam 8 lebih 3 menit, ya, jam 8 lebih 8 menit, ini jelas tertayang yang namanya Universitas Gajah Mada itu ada di sini tuh, jelas banget. Bahkan setelah full ada juga di YouTube tersebut. Mengapa lawyer itu menyalahkan TV yang bersangkutan? Ini sudah public domain yang namanya sudah diserahkan ke stasiun TV dan oleh TV itu ditayangkan.
maka kita bisa men-screenshot kapan saja. Dan faktanya terbongkarlah kepalsuan ini. Artinya apa? Saudara Ang ini ya gitu. Tidak usah sebut namanya lagi lah, gitu. Kesenangan gitu. Ya, Ang ini itu sudah melakukan editing. Saya sekali lagi sampaikan editing. Kenapa? Harusnya kalau ini file yang asli yang diatur dari Dian Sandi, yang sama sekali tidak nampak watermark, mau dilakukan translasi, rotasi atau apapun, nggak akan nampak karena memang awalnya nggak nampak. Tidak ada tuh program yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini persis sama. Saya dulu sering juga dimintain tolong, misalnya oleh kepolisian. Mas, ada perampokan di salah satu minimarket, ada plat nomor motor. Terus saya lihat, kalau memang itu sama sekali nggak nampak, nggak bisa kayak film fiction ya, film fiksi, yang kemudian tiba-tiba dusu, kemudian tiba-tiba jadi jelas dan nampak. Itu adanya di fiksi, adanya cuma di cerita-cerita detektif, bukan ilmiah. Kalau secara ilmiah ada batas toleransi, yang namanya file itu tidak ada sama sekali, kemudian muncul mau pakai program apapun nggak suka kecuali diedit ditambahkan itulah. Jadi diedit ditambahkan itulah yang dulu pernah terjadi pada saat gelar perkara khusus yang tadinya bukti itu nggak ada sama sekali watermark, tiba-tiba ditambahkan watermark dan emboss, padahal tadinya tidak ada. Jadi benar-benar apa yang dilakukan oleh si Ang ini sudah endgame lah dia. Dia justru merekayasa barang bukti. Makanya keberatan lawyernya ketika kami bisa mendapatkan file itu. Dan jelas seperti tadi berulang kali dikatakan oleh Mas Refli, ya, Dr. Refli dan juga teman-teman semua, itu yang dia langgar pasal 32 Undang-Undang ITE dan utamanya pasal 35. Membuat sesuatu yang palsu tadi menjadi seolah-olah autentik. Lihat baca pasal 35. Setiap orang dilarang dengan sengaja atau untuk melakukan manipulasi penciptaan perubahan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik bla 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 dianggap seolah-olah data yang autentik. Ang sudah melakukan manipulasi. Bahkan itulah yang diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ya. Jadi artinya clear banget ya. Jadi saya sekali lagi ingin menyampaikan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan topi merah dan saya itu justru membongkar satu kebohongan dari Dr. Ang ini, ya, dokter palsu maksudnya, ya, yang itu terungkap bahwa dia melakukan manipulasi editing. Gambar yang tadinya tidak ada, kemudian ditambahkan baru muncul. Kalau memang muncul dari awal, ya ada. Kalau memang itu ada, memang ada. Tapi kalau itu tidak ada, ya tidak ada. Jadi saya kira itu yang paling penting temuan baru. Saya tadi juga barusan saja ini sedikit aja tambahan ya, Mas. Barusan melakukan sedikit podcast di salah satu podcast ya. Nanti tunggu aja podcast yang mana ya. Saya ditanya soal, karena ini ada hubungannya juga. Bagaimana jawaban menurut Mas Roy? Bagaimana jawaban seseorang yang menjawab Pak Yusuf Kalla dengan mengatakan saya orang kampung. Nah, kenapa saya harus jawab ini? Ya, karena menggunakan diksi orang kampung itu artinya kampung atau kampungan. Nah, itu ada bedanya. Kalau yang namanya kampungan itu yang ada di bawah ini loh. Dan dia sok menjadi raja di kampungan. Pernah mau pinjam, tadi saya sebutkan di podcast itu. Pernah mau pinjam baju dari raja beneran. Untungnya nggak dikasih. Dan kemudian dia pinjam baju, untungnya salah bajunya. Ya, jadi dia pakai baju Raja Bengis, namanya Amangkurat. Kampungan apa? Karena dulu pernah di Istana Bogor membawa kodok. Ini kodok-kodoknya. Ini foto asli loh ya. Dan pemotretnya, kebetulan saya kenal betul. Pemotretnya adalah juara 2 fotografer nasional. Tahun 90 ini pemotretnya. Kebetulan juara satunya saya. Juara 2-nya jadi fotografer istana. Namanya Pak Agus Surono. Ya. Jadi saya bisa benar-benar yakin karena saya juga tanya itu foto benar, Mas. Udah. Jadi dia motret waktu itu di Istana Bogor. Dan apa yang dilakukan waktu itu? Ya adalah pencitraan luar biasa ya.
Ya kalau orang mengatakan, oh dulu itu kampung, bukan, itu kampungan. Jadi sekali lagi saya jawab, dari sisi terminologi Jawa, ya, dia itu selalu melakukan apa yang namanya lamis. Lamis itu artinya menyatakan A, tapi artinya B. Itu sudah, tapi belum. Ya, tapi tidak. Ya. Akan saya tunjukkan nanti di persidangan mana, ya, sudah kesekian kali ada sidang itu nggak pernah ada. Jadi ini diikuti oleh si dokter ya. Jadi sekaligus karena mereka alhamdulillahnya berkumpul di satu kolam, ya. Ijazah palsu ketemu ijazah palsu. Dan kita sekaligus saya tadi tanya, kalau gitu namanya itu raja? Enggak. Kalau raja Jawa itu nggak akan menyengsarakan rakyatnya. Raja yang menyengsarakan rakyatnya itu bukan raja, Mas Radi. Tapi raja Jawa palsu. Kaos ini pernah saya pakai di sidang CLS di Solo. Ya. Nah, raja Jawa palsu membuat rakyat Indonesia jadi tengkorak. Dan ini sesuai dengan statement dari mantan dubes Polandia. Kalau memang ijazahnya itu benar, memang kalau dia tetap jahat. Karena sudah membuat semua rakyat, ya, sebagian rakyat Indonesia itu kemudian menjadi direpotkan dengan kelakuannya. Tidak menunjukkan hal-hal yang negarawan, tidak menunjukkan kejujuran. Kalau jujur ya udah, tunjukkan saja ijazahnya seperti kata Pak Jokowi. Tapi dia raja Jawa yang jahat, ya, dan tidak mau menunjukkan ijazah. Sejenis dengan dokter yang di acara TV itu, waktu saya tanya, mana ijazahnya? Ada. Yang ditunjukkan tuh transkrip. Anak kecil aja tahu bedanya transkrip sama ijazah, mohon. Ya, transkrip kok disebut ijazah. Tanya, tapi punya ijazahnya? Ada, kata. Kan ditanya Aiman, ada ijazahnya? Ada. Tapi ketinggalan di Balugi. Ijazah ketinggalan di Balugi, ya.